Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsani ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Allah telah limpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan, nikmat umur panjang dalam keadaan taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah tersebut, senantiasa bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kadar dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan semoga segala aktivitas kita selama ini, ibadah madoh membunuh ibadah khorimadoh, diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teriring salat dan salam senantiasa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Tentunya dengan harapan semoga kita semua mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW, mendapatkan syafaat atas ridho Allah. Semoga kita dimasukkan dalam golongan-golongan hamba Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, sebelum khotib naik mimbar, izinkan saya mewakili pengurus DKM Masjid Baitul Adli menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, berkesempatan pada Jumat kali ini 12 Januari 2024 bertepatan dengan 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang akan berikhtiar selaku khotib kali ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Hamid. Alhamdulillah sudah bersama kita, dan imam akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muzaffar Huriyah dan muazzin Ustadz Fajar. Untuk itu marilah kita simak bersama khutbah beliau dengan harapan semoga bisa meningkatkan kadar kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya momen yang kedua, laporan keuangan Masjid Baitul Adli. Kas masjid saldo pada tanggal 5 Januari 2024 sebesar 106.481.418 rupiah. Selanjutnya untuk penerimaan, yang pertama kotak amal Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar 15.690.000 rupiah. Selanjutnya penerimaan yang kedua, sodakoh dari kotak amal zuhur selama sepekan sebesar 1.220.000 rupiah, sehingga saldo sementara sampai dengan saat ini sebesar 123.391.418 rupiah. Selanjutnya untuk pengeluaran dukungan masjid operasional selama sepekan sebesar 9.781.900 rupiah, termasuk untuk insentif
bulanan, belanja bulanan sebesar Rp2.581.900, sehingga saldo akhir sampai dengan saat ini, saldo pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp609.518. Saya ulang, saldo akhir sampai dengan saat ini 12 Januari 2024 bertepatan dengan 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah sebesar Rp113.609.518. Untuk lebih jelasnya, jemaah bisa periksa di layar monitor yang berada di teras. Tentunya kami mewakili pengurus DKM Masjid Baitul Adli menyampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Untuk selanjutnya kepada jemaah yang masih berada di luar, kami mohon untuk mempercepat langkahnya ke masjid karena waktu telah masuk, yaitu pukul 12 lewat 2 menit dan waktu telah masuk. Dan kepada jemaah yang sudah berada di dalam, saya mohon untuk mengisi soft depan yang masih kosong terlebih dahulu untuk kesempurnaan kita dalam berjemaah sholat Jumat. Dan kepada jemaah yang masih menggunakan alat komunikasi, segera mengingatkan untuk dinonaktifkan sementara guna kerusakan lidah kita. Dan selama khatib menyampaikan khutbahnya, dimohon untuk tidak berbicara. Demikian akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usi bi nafsi wa iyyakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang insyaallah mendapatkan rahmat, maghfirah, maunah atau pertolongan dari Allah Jalla Jalaluh. Yang utama dan pertama, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Jalla Jalaluh, yakni dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya melaksanakan perintah Allah adalah pelaksanaan sholat Jumat yang sedang dan akan dilaksanakan ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak dan menjadikan rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sekarang kita berada di Jumat yang kedua tahun 2024. Mari kita sama-sama merenung dan memperhatikan tentang pergantian tahun ini. Kenapa sampai terjadi pergantian tahun? Al-Quranul Karim ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan, telah menyebutkan bahwa matahari, rembulan, bumi, dan susunan tata surya yang lain itu berputar pada garis orbitnya. Bahkan perputaran satu planet dengan planet yang lain, mengelilingi planet yang lain, yang karena dikendalikan oleh gravitasi matahari sebagai pusat tata surya, telah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga terjadilah yang namanya berevolusi. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 38, wasyamsu tajri limustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan matahari, tajri berjalan, limustaqarri laha,
sesuai dengan garis orbitnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian adalah kekuasaan, kebesaran daripada Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Bahkan di dalam Yasin ayat 40-nya, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin, la syamsu, tidak mungkin bagi matahari, yambaghi laha an tudrikal qamar, untuk mengejar rembulan, tidak mungkin. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak pula yang namanya malam akan mendahului siang. Wa kullun, dan masing-masing dari susunan tata surya tersebut, fi falakin, dalam garis orbitnya, yasbahuna, mereka beredar sesuai dengan garis orbitnya. Yang demikian itu merupakan tasbih, keteraturan kehidupan ini dari seluruh makhluk Allah itu adalah tasbih. Dan seluruh makhluk Allah itu bertasbih. Bukan hanya planet tadi, tetapi air laut juga bertasbih. Karena air laut sifatnya asin, dapat menyerap racun. Air laut tidak pernah ngambek, kemudian menjadi tawar. Tumbuhan juga bertasbih. Dia melakukan fotosintesis, sehingga tidak mau akan menghasilkan oksigen. Coba kalau kemudian tumbuhan itu ngambek dan tidak mau melakukan fotosintesis, tidak bertasbih, maka orang akan kehabisan oksigen untuk bernapas. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan 7 lapis langit dan bumi semuanya bertasbih, dan tidak ada satupun di atas bumi ini kecuali bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun kamu sekalian, kita semua tidak mengetahui bahasa tasbih mereka. Bahasa tasbih adalah keteraturan bagi ciptaan Allah tersebut. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, pada saat ayat itu turun, maka hampir sebagian umat manusia yang tidak beriman tidak percaya terhadap ayat tersebut. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan itu merupakan khayalan dan dongeng, kalau bahasa sekarang hoax, daripada orang-orang dahulu. Alhamdulillah, setelah abad 16, tepatnya 1612, seorang ilmuwan asal Italia, beliau ahli fisikawan, beliau juga ahli bidang ilmu antariksa, yaitu menemukan teropong bintang yang bernama Galileo Galilei, yang dinamakan dengan teleskop. Dengan demikian, maka semua apa yang tercatat dalam Al-Quran bisa dilihat secara jelas bahwa itu bukan sekedar dongeng, tetapi adalah fakta dan ilmiah. Penemuan tersebut dengan tidak serta-merta diterima. Bahkan seorang Galileo Galilei itu harus mendekam di penjara sampai dengan akhir hidupnya. Itu untuk membuktikan tentang kebenaran yang ada dalam Al-Quran, walaupun beliau berbeda keyakinan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu perputaran tadi matahari pada garis orbitnya yang paling sederhana adalah di garis orbitnya membutuhkan waktu 27 hari. Pada ekuatornya membutuhkan 24 hari. Pada daerah kutubnya membutuhkan 30 hari. Dan planet lain kemudian berputar pada garis orbitnya juga mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari membutuhkan, dalam perputaran dirinya itu membutuhkan 24 jam alias 1 hari. Tapi saat mampu mengelilingi matahari, maka membutuhkan waktu 365 hari alias 1 tahun.
Demikian pula rembulan. Maka rembulan berputar atau berotasi serta berevolusi, waktunya sama, yaitu 29 hari, 29 setengah hari. Dan itulah waktu yang menjadi pedoman buat umat Islam, hitungan Hijriah, sedangkan perputaran bumi mengelilingi matahari menghasilkan tahun Masehi. Dengan kata lain, semuanya adalah ilmu dari Allah. Semuanya adalah kekuasaan Allah yang harus kita yakini dan imani. Untuk apa itu terjadi? Allah memberikan satu pemahaman agar kita mengenal waktu dan mengenal tahun. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kamu sekalian mengetahui hitungan tahun, sinin, wal hisab, dan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan kecuali dengan berlandaskan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ini semua untuk menjelaskan ayat-ayat kebesaran Allah bagi kaum yang mengetahui. Hanya orang yang tahu tentang ilmu maka akan semakin beriman. Tetapi kalau tidak memahami ilmu, maka dia makin jauh. Tetapi janganlah seperti orang punya ilmu, seperti Imam Syafi'i mengatakan, janganlah kau mengajari lalat untuk mengenal yang namanya manisnya madu dan wanginya tumbuhan. Karena lalat sekalipun ada di dalam taman, maka tetap akan lari ke tempat sampah, karena instingnya berbasis bau sampah. Janganlah kita menjadi orang-orang yang telah mengetahui, kemudian kita berkarakter untuk melakukan hal-hal yang bersifat sampah dan buruk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan pergantian waktu itu, Islam mengajarkan ada 3 fase waktu. Yang pertama adalah waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Maka jadikanlah waktu sekarang dan waktu yang akan datang al-an wal atiyah. Untuk apa? Sebagai momentum merencanakan, mengeksekusi dan mengevaluasi seluruh aktivitas kita berbasis keimanan, kejujuran, keadilan dan kemanusiaan untuk kemaslahatan umat. Karena pada dasarnya yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Dan jadikanlah waktu yang lampau, al-madhi, pas, adalah sebagai momentum sejarah dan mengambil hikmah agar kita tidak jatuh dalam kegagalan dan kemaksiatan secara berulang. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran, kamasalil khimari yahmilu asfar. Orang-orang yang membawa mahkota tapi tidak paham apa yang dibawa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya dalam proses perjalanan ini kita diingatkan oleh Imamul Ghazali Huzatul Islam, ada beberapa poin dalam proses menjalani hidup yang menjadi minimalitas panduan kita agar kita tidak masuk dan terperangkap dalam hal-hal yang negatif. Yang pertama, yang paling dekat adalah kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadzuna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kau berusaha lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, hakikatnya kematian setiap menit, setiap jam dan setiap hari sedang mendekati kamu. Maka lakukanlah aktivitas dunia ini dengan mengingat bahwa suatu saat kita akan mati, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa amal soleh dan amal kebaikan, dengan meninggalkan seluruh larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah berbasis kemanusiaan, kejujuran dan keadilan. Yang kedua, yang paling
berat adalah amanah. Badan kita amanah, ilmu kita amanah, harta kita amanah, jabatan kita amanah. Semua yang menempel dalam diri manusia adalah amanah. Dan orang yang paling bijaksana, paling pinter, dan paling cerdas adalah orang yang mampu melaksanakan amanah. Namun sebaliknya, orang yang dianggap paling bodoh, ini yang mengucapkan Al-Quran. Baca surat Al-Ahzab 72. Dan yang paling zalim, tatkala apapun yang menempel dalam diri kita, kita tidak mampu menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Innal aurna amanatal, sesungguhnya kami telah menyiapkan amanah kepada manusia alal insan, alal jibali wal insan, fa abaina ayyahmilnaha, maka semua kemudian adalah menolak amanah. Wa asfaqna minha, karena beratnya amanah. Wa hamalahal insan, dan yang mampu dan mau minta amanat, bahkan minta diberi amanat, adalah manusia. Innahu kana tolumang jahula, kalau manusia tidak mampu menjalankan amanat yang telah diberikan, dia adalah yang paling bodoh, kata Quran, dan paling zalim. Yang terakhir, banyak ingin sampaikan yang terakhir untuk panduan kita sebagai motivasi. Jangan sekali-kali kita menunjuk diri kita dan bahkan menunjuk orang lain kalau mengatakan jiwaku, diriku rusak dan hancur. Tapi katakanlah ada kekurangan dalam diri kita. Rasulullah SAW menyampaikan, la yaqulunna ahadukum khabusat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi. Janganlah sekali-kali Anda mengatakan diriku, jiwaku buruk, tetapi ada kekurangan dalam diriku atau jiwaku, sehingga ini akan bisa memotivasi untuk memperbaiki diri kita selalu dalam kondisi apapun, bahwa selalu ada jalan dari Allah, selalu ada jalan keluar orang untuk melakukan kebaikan, memperbaiki diri. Dan insya Allah kedepannya kita akan mendapatkan kebaikan, kesuksesan kalau kita memiliki optimisme yang baik dan berdasarkan keimanan, ketakwaan secara umum adalah kemanusiaan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana a'marana, ya Allah berilah berkah umur kami, wasahi ajsadana, peliharalah kesehatan dan fisik kami, wa nawwir qulubana, berilah cahaya hati kami, wa najih a'malana wa maqasidana, berilah kesuksesan setiap aktivitas dan tujuan kami, wastur auratina wa uyubana, tutuplah aib dan kekurangan kami, wazid alaina ilman nafi'ah, tambahkan kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabalah, amal perbuatan yang makbul, wa rizqan halalan thayyiban mubarakah, rezeki yang banyak yang luas yang berkah, biridhaika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma, ya Allah jadikanlah perjumpaan kami ini perjumpaan yang penuh rahmat dan kasih, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikanlah perpisahan kami nanti ini perpisahan yang penuh pemeliharaan. Wala taj'al ma'ana wala fina saqiyan maghduban mahruma, dan janganlah engkau jadikan bersama kami dan masing-masing kami orang-orang yang penuh percekcokan, permusuhan yang kau haramkan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.